Gue makan hampir ketabrak kereta, masuk ke gang-gang yang sketchy, nyobain kopi-kopi Vietnam, dan jajanan-jajanan seru lainnya di Tapi Enak Hanoi, Vietnam. Jadi gue lagi di Vietnam, tepatnya Hanoi, dan tentu saja gue akan bikin Tapi Enak. Gue kasih tau aja ya, di Vietnam ini seru banget tuh, walau gue sebenarnya hampir ketabrak mulu. Seriusan, gue tuh pernah lihat di TikTok gitu, orang-orang bilang katanya hati-hati di Hanoi, nyebrangnya mesti lihat-lihat dan lain-lain, motornya gila-gilaan, dan ternyata gue pikir mereka tuh cuman ya hiperbola aja, dan pas gue kesana beneran lebih parah daripada Jakarta. Tapi anehnya, gue tuh nggak ketabrak gitu, hampir ketabrak mulu aja. Gue nggak ngerti kenapa tuh ceritanya, apakah remnya beda atau pas ambil SIM-nya emang ada pelatihan khusus. Tapi di video kali ini kan fokusnya gue pengen ngomongin makan di Hanoi, Vietnam. Jadi nggak ngomongin motor-motorannya lebih dalam, melainkan tapi enaknya. Jadi mari kita langsung aja cus, apa aja sih jajanan enak di Hanoi, Vietnam? Apakah tapi enak? Target operasi pertama kita adalah Bún Chả Hang Quat. Loh, kok bukannya pho no? Bukannya di mana-mana harus pho ya no? Vietnam kan pho banget, pho banget. Jadi gini, ibu negara nih kalau urusan makanan percaya banget sama yang namanya Mark Wayne's. Jadi Bún Chả yang kayak sop daging versi Vietnam ini adalah rekomendasinya si Mark. Jadi daripada pho, katanya sih lebih mantap ini. Apakah iya? Langsung saja kita tapi enak. Jadi apa yang kita coba pertama nih? Bún Chả dulu lah. Bún Chả ini berarti? Ya. Bún Chả itu apa sih sebenarnya? Wow. Lihat ya, ini itu. Sembolin sini. Oh, and then. Wow. Wow, lumpia itu. Lumpia. Tapi digoreng. Digoreng. Enak banget. Enak banget, semuanya enak banget. Makan aja, Liatin, makan. ini sayurnya tuh banyak banget. Iya, sayur banyak Jenis-jenisnya. Gue gak ngerti kenapa ya, tapi sayuran di sini bisa jadi coping, bisa jadi excited. Makan sayurnya doang udah enak. Kayak, oh ini mint, makanya enak. Oh. Daun mint. Ini tuh daging dipanggang gitu. Rasa yang baru, nggak ada mirip kayak makanan kita, nggak ada yang mirip. Iya, kayak makanya gue bilang sabu-sabu. Kalau orang Nggak, asal-asalan sabu-sabu. masukin sabu-sabu di all you can eat kayak gini bisa ketemu sih. Iya, ini rasanya beda gitu loh, kayak bukan rasa yang lu dapatkan. Bawang bombaynya juga kayak nggak matang gitu, mentah. Mana? Bawang bombay itu Ini mentah. bukan bawang bombay, ini timun. Oh, timun ya? Bawang bombay? Timun? Gila, ini timun. Bombay. Bombay. Iya ya? Komen di bawah bombay apa timun? Mark Wayne's. Jago dia milih tempat. Itu terinspirasi dari Mark Wayne's soalnya. Total 205, kayak 100 deh per orang. Cuman tadi bisa minum-minuman jadi 205 gitu. Jadi mungkin anggaplah per orang 100 kurang. Enak. Asli, Bún Chả menurut gue adalah makanan wajib kalau lu ke Vietnam. Asli. Setelah syuting pun besoknya ya langsung kita kesini lagi buat makan siang. Gue tuh happy banget pas makan karena di sini tuh bukan cuman bihun sama kuah doang, tapi proteinnya juga gila-gilaan. Sayurannya juga tumpah-tumpah. Ini tuh makanan pinggir jalan, tapi kayaknya nutrisinya tuh 4 sehat 5 sempurna. Kurang susu aja. Pokoknya kata gue mah, in Mark Wayne's we trust. Next, kita ke sup kepiting gitu deh. Dan kalau kalian sadar dari tadi tuh, kalau mau masuk tempat makan di Vietnam, emang kayak pasti mesti masuk gang-gang gitu. Kayak scam sih. Awal-awal pun gue juga jelas kayak ragu nih, ini kok masuk gang-gang sempit gini. Tapi ternyata bukan scam loh, beneran enak. Good. Dagingnya? Mie aja. Bedanya apa, lebih tomat? Rasanya lebih tomat. Believe in Mark Wayne's. Iya, tomat. Jadi kayaknya masuk semua nih, nggak tahu apa aja. Ada tahu, ada udang. Lagi mas. Oh ya, rasa tomat. Tapi nggak yang asam kecut. Betul. Enak. Dagingnya coba. Dagingnya enak. Jadi kayak mentah-mentah gitu, dimasukin. Oh, enak, seger banget. Kan orang-orang tuh suka bilang asam sama seger itu beda. Ini gue bisa bedain sekarang. Banyak orang yang cuma asam doang kan. Ini seger. Rasa asamnya ada tapi bisa ditolerir. Wonderful. Dan kalau kalian sadar juga, makan di Vietnam selalu dikasih bihun dan lalapan yang banyak banget. Dan gue sampai bingung nih gimana cara ngabisinnya. Dan sejujurnya nggak pernah habis sih, tapi kayak nggak dimarahin. Mungkin next time gue bakal belajar bahasa Vietnam untuk bihunnya dikit aja kali ya. Dan sayurnya jangan banyak-banyak gitu. Kesian nggak habis, takut dibuang. Selain makan sop kepiting, ibu negara juga mau cobain telur balut. Yes, telur balut
yang udah mau jadi anak itu tapi akhirnya dimakan. Well, ini makanan emang lebih terkenal di Filipina, tapi ternyata kebetulan ada banget di Vietnam. Dan ini bukan ibu negara yang emang niat mau nyobain ya, melainkan sop gue itu gue pesen asal milih gitu, dan ternyata ini adalah yang pakai telur balut. Dan jujur gue nggak kuat sih untuk makan kayak ginian, dan ya akhirnya gue tawarin ibu negara dan dia ternyata mau cobain. Sekarang moment of truth, dia bakal makan balut. Balut apa sih? Telur bebek tapi mau jadi, cuman nggak jadi. Iya, bener. Jadi ini bebeknya ada dalam nih, mau jadi. Kita lihat rasanya. Mampus lu. Abis ini sakit lu, rumah sakit lu. Apa rasanya? Telur. Hah? Rasa telur. Coba sini dulu, dalamnya. Masih ada bulu-bulunya nih. Mana sih bulu-bulunya kok nggak ada? Ini bulu. Ini zoom. Oh iya, ada dikit lah ya. Kayak makan kuning telur aja. Iya kah? Iya, kayak makan kuning telur. I'm not eating that. You eating Nah, that. ini ya. Jangan dipaksa kalau nggak suka. Ada mata-matanya gitu. Mana matanya? Lihat. Mata. Oh, you're gonna sick after this. I'm gonna... Kayak makan telur, ada tulangnya. Ada tulangnya. Apakah enak? Balutnya nggak tahu, tapi sopnya enak. Lebih enak daripada bunca? Kagak. Bunca terbaik, tapi tetap enak. Selanjutnya pasti yang ditunggu-tunggu sama kalian semua yaitu kopi. Kan kalau lu pada ngomongin Vietnam apa-apa kopi gitu kan. Teman-teman gue yang udah ke Vietnam pun nyaranin gue untuk minum kopi. Tapi sayangnya gue tidak sepenikmat kopi kayak gitu. Gue minum kopi tapi ya nggak yang tiap hari juga. Tapi kalau ibu negara, dia mau kopi banget. Dan langsung aja kita lagi-lagi akan masuk gang dan lorong-lorong waktu ini untuk meminum kopi yang paling terkenal di Vietnam. Apakah itu Vietnam Drip? Salah! Banyak yang ngira kalau yang terkenal itu Vietnam Drip. Tapi menurut gue yang lebih terkenal adalah kopi telurnya. Gue pikir bakal mirip sama kopi Taulua. Ternyata beda loh. Apakah tapi enak? Beliau lebih ngerti kopi-kopi daripada diriku, jadi tenang. Aduk dulu. Oh, dari dulu. Nggak kayak telur. Hah? Kenapa dong? Kopi kayak kopi custard gitu loh. Kayak dessert. Nggak kayak kopi. Kopinya dikit banget. Kayak kopi custard. Tau custard nggak? Nggak tahu. Nggak ngerti. Custard nggak? Nggak ngerti. Custard tuh kayak krim gitu loh. Nggak Kayak paham. telur. Nggak manis. Nggak manis? Nggak terlalu manis. Aku nak. Nggak tahu ini. Kopi tapi ada krim di atas. And it's egg. Ya, Itu telur. Gua pikir tuh bakal kayak Talua kalau kalian pernah minum Talua. Iya, Tapi ternyata enggak. Apa ya? Kopi atas Kopi. ada krim gitu. Ada krim telur, tapi nggak rasa telur, rasa custard. Gue nggak penikmat kopi amat. Gue minum kopi tapi nggak sekonosuar Vika. Connoisseur. Apa? Connoisseur apa ya? Jadi ya kopi tapi ada fla di atasnya. Ya, kopi pakai fla. Dan surprisingly tidak manis. That's a good point. Sebenarnya gue pengen pesen kopi juga, cuman gue penasaran karena di sini juga disediain bir telur. Waduh, ya udah gue pesen aja dan cobain. Apakah emang seenak itu? Ini pure telurnya doang. Masalah. Fla, kalau pernah tahu fla? It's egg custard. Ya, it's Egg fla. custard. Nah ini beda nih, ini bir, telur bir. Am I gonna die after this? Oke. Bro. Then how do we drink this? Diaduk nggak sih? It's another rasa yang belum pernah aku rasain. Apa? No saying it's a bad thing, but rasa kecut birnya jadi hilang, keganti sama rasa kental pula, manis. Tetap ada rasa apa soda-sodanya tetap ada. So it's not a bad thing. Terusan gue nggak tahu bilangnya apa. Tapi apa? Tapi enak. Tapi enak, cuman gue nggak tahu ini menjelaskannya rasa apa, tapi enak sih. Apakah tapi enak? Enak, unik, dan gue pikir kayak Talua tapi ada bedanya. Menurut gue sih kalau lu pencinta kopi, pasti tempat-tempat kayak gini cocok banget buat lo dan bikin lagi. Kalau buat gue sih kopinya strong banget ya. Buat gue yang gak biasa minum kopi, gue bener-bener kayak waduh. Berarti buat lo yang pada suka kopi, kayak bakal cocok sih. Malam hari pun tiba dan kita coba jalan-jalan dan kita nggak tahu ini kita makan apa. Tahu-tahu nemu aja gitu kayak ada ibu-ibu jualan pinggir jalan dengan satu meja gitu sederhana. Kita beli bukan karena kasihan, tapi karena penasaran. Ini jajanan apaan kok kayak mangkok-mangkok doang isinya. Dan ternyata kita beli kayak semacam sup kacang gitu deh, yang manis dan enak sih. It's bean. Jadi rasanya tuh kayak kalau yang Doden black bean soup itu agar-agar isinya ya. Terus kayak ada ini putih-putih tuh apa ya? Bean. No, it's okay. Oke. Dikit jadi kita mau ditambahin. Itu kayak kacang. Jadi, Memang kacang. tapi kacangnya putih, kenapa putih? Kalau kamu tuh campur semua dia. Orang uncultured makan nggak tahu ini apa. Nggak tahu. Karena aku bukan anti viewer makanan. Ibu yang jualan cuma ngangguk-ngangguk aja. Tapi enak, lu nggak bohong. Lihat tuh,
Jadi banyak banget isinya. Iya sih, apa sih? Ya itu sebenarnya bubur ketan hitam sih. Bukan bubur ketan, nggak ada rasa ketannya. Ya, kayak es campur, dia tuh es Ya, campur. kayak es campur iya, tapi isinya kayak lebih ke bubur kacang. Ini macam-macam kacang gitu loh, ada kacang putih, kacang hitam. Tapi sumpah kali ini the sweetness level. Ini sweetness level aku. Ini Tipis bayarnya gitu 40 warnanya. sen 40. Thank you. Menurut gue tuh ini jadi kayak sup kacang yang ada banyak topping kayak kembang tahu dan lain-lain. Dan lagi-lagi ya, ini enak dan kok kayaknya sehat ya. Lihat di biji-bijian kita makan malam-malam buat cemilan. Dan yang gue suka dari Vietnam adalah mereka itu punya level manis yang cocok sama gue. Gue tuh nggak terlalu suka manis sebenarnya. Jadi tuh gue suka sedikit manis dan menurut gue manis mereka tuh pas banget sama gue punya rasa manis. Next kita akan makan yang cukup terkenal dari Vietnam yaitu adalah banh mi alias sandwich Vietnam atau roti Vietnam. Asli, kalau lu pada berpikir bahwa pho atau po atau ya itulah apa sih yang bener bacanya, maaf banget nih ya. Itu banyak banget di Vietnam, di Hanoi kiri kanan ada, iya betul. Tapi menurut gue ya dari penglihatan gue, banh mi itu lebih banyak daripada pho alias roti Vietnam. Dan ini sebenarnya pas direkam ini kedua kalinya kita makan. Karena kenapa? Karena emang enak banget ini roti. Rasanya sama kayak semalam. Beda. Apa? Rasa apa? Telur, Bedanya apa ini namanya? Apa ini? Pati apa? Pate. pate. Bedanya? Jadi pate itu tuh adalah hati ayam atau hati sapi gitu dijadiin pasta dicampur sama butter terus dikasih bumbu-bumbu gitu. Terus Jadi jeroan ini. Iya, jadi kayak dikasih, tapi itu jadi selainya gitu loh. Harga berapa tadi? 45.000 udah sama minum. 45.000 baht kan? Bat, 45.000 dong. Enggak, ini 42.000. Dapat soy milk dan soy milk juga enak. Oh, ini yang paling mendekati sandwich. It is a sandwich Maksudnya rasa sandwich yang lu bisa temuin di Indonesia. Nggak lah, beda lah. Beda, cuman paling mendekati. Kuatnya. Telurnya padat banget, sayuran dan lain-lain, dan tetap ada kaldu, Salami something. basa-basa kaldu gitu loh. Gigit daging. Jadi enak sekali gitu. Daging sama sayurnya rata di mulut, nggak pilih-pilih jadinya. It's actually good. Ini lebih tipis rotinya. Iya, ini daripada semalam, roti ini lebih lembut, menurut gue lebih bisa dimakan sama orang Indonesia. Enak banget. Nggak manis, manis cuman nggak terlalu manis. Di Vietnam tuh rasa manisnya itu cocok banget buat lidahku yang nggak terlalu suka manis. Maksudnya manis orang Indonesia tuh kadang-kadang buat gue manis banget. Nah ini mereka tuh kayak gula secuprit gitu, kayak gula yang gue suka. Buat kalian yang pengen melatih diri kalian kurangin gula, ini cocok sih di sini. Dikit banget gulanya, enak, pas manisnya buat gue. Sumpah men, sehat banget gak sih lu? Roti, sayur, daging, susu kedelai, pagi-pagi lu makan gitu. Makanan pinggir jalan loh, kayak sehat banget. Ini lama-lama gue jadi manusia sehat di Vietnam. Padahal niatnya pengen makan brutal buat liburan di Vietnam. Dan akhirnya kita sampai ke tempat yang paling sering lewat di FYP gua, mungkin juga di FYP kalian, yaitu adalah makan di pinggir kereta. Dan spoiler alert, ini adalah makanan yang paling tidak worth it dan tidak tapi enak di sini. Ya nggak salah sih, tapi kayak ya elah, ya udah ketebak sih. Tapi ya kira-kira ceritanya begini. 150.000. Gimana rasanya? Biasa aja. Lagi mas. B aja. Tapi enak nggak? B aja. Emang buat di sini emang jualannya bukan buat makan, ini buat experience kereta lewat. Yang di mana? Dulu di Manggarai bisa dapat gratis. Tua banget gue ya. Pasti kalian nggak tahu di Manggarai juga kayak gini Terus bisa. di sini 500 juta. Iya, 5 juta totalnya makan. We know now. Rasanya gimana? Experience gimana ya kan? Tapi ya menurut gua oke lah, karena emang tujuan utamanya kita pengen makan di pinggir kereta gitu. Namun makanannya bukan nggak enak, tapi lebih kepada makanan kayak makanan warkop gitu. Ya kali lu rebus Indomie bisa nggak enak gitu, itu abang-abangannya mah mesti keterlaluan, itu mesti dipecat. Di sini juga kayak makanan saset yang dibikin gitu aja gitu. Sangat B aja dengan harga yang super overpriced. Namun ya kayak hal yang biasa nggak sih, karena yang dijual ya atraksi makan di pinggir keretanya. Dan inilah dia momen saya hampir dilindas kereta. Kereta api Apakah momen hampir dilindas kereta ini menyenangkan, no? Jujur buat gue sih seru-seru ya, kayak wih kayak gimana sih rasanya, oh kayak gini. Padahal dulu tuh kalau gue kecil ya udah sering nih kayak gini, cuman gak berani dan gak dibolehin sama orang tua. Jadi buat kalian yang belum tahu kan gue udah tua ya. Zaman dahulu tuh kereta belum sebagus sekarang. Itu ada loh kayak semacam rumah-rumah warga pinggir rel gitu. Jadi kayak samping-sampingan lah sama rel, bahaya banget. Tapi pas gue pengen nyobain ngedeketin gak boleh, ditarik sama mama gue. Jangan ditiru, bahaya. Dan ini di tempat yang emang udah di awasi dan dijaga biar para pengunjung bisa safe. Gue gak tahu udah ada korban apa belum, tapi ya tetap hati-hati. Saran gue kalau kalian mau ke tempat ini nggak usah pesan makanannya, minumnya aja. Dan malam ini ditutup dengan kita makan semacam cemilan manis-manis lagi. Tapi gue sih otak gue bilangnya kayak mochi, tapi ternyata bukan mochi, tapi enak. Ini dingin, entah kembang tahu, tapi yang pasti ini almond, ini kayaknya kembang tahu. Ini es batu sudah pasti dan terima mas. Mochi, bukan kembang tahu, mochi. Mochi. Hah?
Wow. Kamu coba. Aku nggak bohong. Ini mochi ternyata bukan tahu. Ya kan kayak tahu kan? Tahu putih biasa kan? Coba makan. Mochi. Tahu. Mochi. Ini bukan mochi. Sayang, coba makan sekali lagi. Definitely no tahu. Tapi emang bukan tahu. Bukan tahu. Ini puding Eno. Puding. Puding ya? Puding enak sih. Iya, nambah katanya nggak mau. Wah. Kita aja kenyang. Wow. Ini puding beneran deh. Mochi. Puding. Mochi. Puding. Itu puding susu tapi pudingnya tebal, bukan puding yang halus. Dan nggak manis. Happy? Tapi Airnya tuh air apa sih? Air gula ya? nggak manis. Pudingnya itu nyusu banget. Pudingnya tidak manis. Itu puding susu, bukan mochi. Iya, pokoknya kalau lu kayak gue yang nggak terlalu suka manis, ini enak banget. Terus ada almondnya. Almondnya yang bikin enak sih menurut aku. Sumpah, ini kuahnya apa gitu? Jadi bikin seger, kayaknya pakai mint gitu loh. Bukan manis doang, tapi ada sensasi mint. Dan lagi-lagi level manisnya itu cocok banget sama gua, pas banget, bukan hal yang kemanisan. Dan ya itulah dia petualangan gua, tapi enak di Vietnam, Hanoi lebih tepatnya. Dan seru banget sih menurut gua. Gua mungkin akan balik lagi ke sini karena menurut gua yang kalau kalian lihat dari tadi ya jajanannya murah-murah dan hampir nggak ada yang fail. Cocok sama lidah gua dan cocok sama selera gua. Gua juga banyak makan makanan yang lain, cuman nggak masuk ke editing karena bakal lama dan menurut gua juga nggak terlalu spesial. Dan gua juga nggak hanya makan-makan dong di Vietnam, tapi juga jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang seru dan bersejarah. I think it's a really good short break buat gua dan tentu saja ibu negara. Gue sih happy banget ya, cuman ibu negara bilang panasnya nggak tahan sih sama momen hampir mau ketabraknya. Dan fun fact, lu kalau belanja baju di sana katanya bagus-bagus dan murah-murah. Jadi buat lu pada yang demen-demen cari baju fashion thrifting, cobain deh ke Vietnam atau Hanoi. Tapi kalau menurut kalian apa yang paling enak tadi gua makan, dan menurut kalian apa yang pengen buat kalian makan, atau ada rekomendasi kalau ke Vietnam atau Hanoi lagi, no, cobain makan ini di sini, coba komen di bawah. Jadi ya itu aja keseruan gua dan ibu negara jalan-jalan tapi enak ke Vietnam. Kira-kira kita mesti ke negara mana lagi buat bikin tape enak, atau mungkin kota-kota di Indonesia bikin tape enaknya. Nah, dan ya itu aja tape enak untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi, dan untuk kita semua stay clean and sound.